Kita semua pasti sering lihat mereka kan, di pinggir-pinggir jalan. Ada pedagang kaki lima, penjual gorengan, atau abang bakso langganan kita. Sering sih mereka dianggap sebagai pengganggu ketertiban kota. Tapi, gimana kalau saya bilang mereka itu sebenarnya bagian penting dari sebuah mesin ekonomi raksasa yang beroperasi di balik layar. Mesin yang menopang hidup jutaan orang. Nah, hari ini kita akan coba bedah dunia yang tersembunyi ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita mulai dengan sebuah kuis kecil. Ini buat menantang asumsi kita bareng-bareng. Coba deh, lihat dua profesi ini. Di satu sisi, ada pekerjaan kantoran yang kelihatannya mapan, keren, dan stabil. Di sisi lain, ada pedagang di pinggir jalan. Menurut kalian, siapa yang bawa pulang uang lebih banyak setiap bulannya? Jawabannya mungkin banget bakal bikin kalian kaget. Dan inilah kenyataannya. Seorang staf administrasi mungkin ya dapat gaji sesuai UMR sekitar 3,4 juta rupiah per bulan. Sementara itu, seorang penjual gorengan yang tekun dan dapat lokasi strategis itu bisa meraup laba bersih. Ingat ya, ini laba bersih, bukan omset, jadi ini yang masuk kantong. Sekitar 6-9 juta rupiah sebulan. Gila kan? Nah, yang menarik di sini tuh kontradiksinya. Satu jalur menawarkan status sosial dan kestabilan yang kelihatannya jelas, sementara jalur yang lain yang sering kita pandang sebelah mata justru bisa ngasih pemasukan yang jauh lebih besar. Ini membawa kita ke sebuah konsep yang gede banget, ekonomi informal. Coba deh, bayangin ekonomi negara kita itu kayak gunung es. Apa yang kita lihat di permukaan, gedung-gedung kantor megah, bank, perusahaan besar, itu cuma puncaknya aja yang kecil. Di bawah permukaan air ada bagian gunung es yang jauh lebih besar. Dan itulah dunia ekonomi informal yang akan kita selami sekarang. Emangnya segede apa sih dunia yang nggak kelihatan ini? Grafik ini nunjukin skalanya dengan jelas banget. Sektor informal, ya ekonomi jalanan ini, ternyata menopang kehidupan sekitar 60% populasi di negara kita. Jadi ini bukan fenomena pinggiran ya. Ini adalah tulang punggung ekonomi buat mayoritas masyarakat. Kalau kita ngomongin ekonomi Indonesia, ya kita sebenarnya lagi ngomongin mereka. Istilah sektor informal ini pertama kali dipakai oleh seorang antropolog bernama Kit Hart di tahun 1971. Artinya apa? Ya semua aktivitas ekonomi yang ada di luar radar pemerintah, nggak terdaftar, nggak kena pajak. Kalian ingat krisis moneter tahun 98? Waktu perusahaan-perusahaan raksasa pada tumbang, bank-bank besar pada kolaps, justru para penjual sate dan warung nasi inilah yang jadi bantalan penyelamat. Mereka yang ngejaga ekonomi kita tetap berputar dari bawah. Luar biasa. Jadi, apa aja sih ciri-cirinya? Pertama, gampang banget buat masuk. Nggak perlu ijazah S1 untuk mulai jualan. Kedua, skalanya kecil. Seringnya cuma dikelola sama satu keluarga aja. Ketiga, nggak terdaftar secara resmi. Artinya mereka nggak punya izin usaha dan nggak bayar pajak ke negara. Dan yang terakhir, sifatnya padat karya. Lebih ngandelin tenaga dan keringat daripada mesin-mesin canggih. Terus, kenapa sih sektor ini ada dan malah makin gede? Nah, ada beberapa cara pandang. Teori modernisasi yang agak kuno nganggep ini cuma sisa-sisa masa lalu yang nanti juga bakal hilang. Pandangan lain yang lebih kritis, yaitu strukturalis, ngelihatnya sebagai cara kapitalisme buat nekan upah buruh. Tapi ada pandangan ketiga dari ekonom Hernando de Soto yang menarik banget. Menurut dia, orang-orang ini tuh sebenarnya wirausahawan sejati. Mereka terpaksa jadi ilegal bukan karena niatnya jahat, tapi karena birokrasi buat bikin usaha resmi itu, ampun, ribetnya minta ampun, mahal dan berbelit-belit. Kalau kalian berpikir ekonomi jalanan itu kacau balau, liar, dan gak ada aturan, wah kalian salah besar. Justru sekarang kita akan lihat gimana ada sebuah sistem sosial yang sangat canggih yang ngatur semuanya. Sebuah tatanan yang tersembunyi dari pandangan kita sehari-hari. Konflik yang paling sering kita lihat antara Satpol PP dan pedagang itu intinya adalah perang perebutan ruang. Slide ini ngegambarin dengan pas banget dua definisi yang saling tabrakan. Buat pemerintah, trotoar itu ya buat pejalan kaki dan keindahan kota. Titik. Tapi buat pedagang, trotoar yang rame itu adalah aset ekonomi paling berharga. Tempat mereka bisa cari makan buat keluarga. Ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi soal dua kebenaran yang berbeda yang harus berdesakan di satu ruang yang sama. Mereka itu nggak berjuang sendirian loh. Kunci mereka bisa bertahan itu ada di solidaritas komunitas, atau yang biasa kita sebut paguyuban. Paguyuban ini fungsinya udah kayak pemerintahan mini. Mereka punya sistem keuangan sendiri, kayak arisan buat modal usaha. Mereka ngasih perlindungan dari gangguan, entah itu dari aparat atau preman. Mereka juga yang ngatur siapa boleh jualan di mana. Bahkan, mereka juga mengut pajak informal, semacam uang keamanan yang dibayar ke penguasa wilayah biar bisa dagang dengan tenang. Dan efeknya itu berantai.
Jadi lain kali kalau kalian beli sepiring nasi uduk atau beberapa gorengan, coba ingat ini deh. Uang kalian itu nggak cuma berhenti di pedagangnya aja. Sebagian lari ke petani beras di desa, sebagian ke pemasok minyak di pasar, sebagian buat biaya operasional dia, dan sisanya barulah jadi keuntungan si pedagang. Jadi satu transaksi kecil di pinggir jalan itu sebenarnya menghidupi seluruh rantai ekonomi informal lainnya. Keren kan? Tapi, di balik semua keuletan dan sistem yang canggih ini, ada sisi gelapnya. Fleksibilitas yang mereka punya itu harus dibayar mahal. Harganya adalah kerentanan yang luar biasa. Yuk kita lihat realitas pahit dari hidup tanpa jaring pengaman sosial. Seorang ekonom bernama Guy Standing bahkan menciptakan satu istilah yang kuat banget buat ngegambarin kondisi mereka. The precariat. Ini gabungan dari kata precarious yang artinya genting atau rentan dan proletariat atau kelas pekerja. Jadilah sebuah kelas sosial baru yang hidupnya selalu diwarnai oleh ketidakpastian. Jadi, gimana rasanya hidup sebagai seorang prekariat? Artinya, nggak ada jaminan hari tua, nggak ada kontrak kerja. Mereka bisa kehilangan lapaknya besok pagi tanpa peringatan apapun. Pemasukan mereka sangat bergantung sama hal-hal di luar kendali mereka, kayak cuaca. Kalau hujan deras minggu penuh, ya bisa berarti nggak ada pemasukan sama sekali. Ini menciptakan kondisi cemas yang terus-menerus. Pertanyaan besok makan apa? Itu bukan kiasan. Buat mereka, itu adalah kenyataan yang menghantui setiap hari. Dan beban ini seringkali jatuhnya lebih berat ke perempuan. Mayoritas pekerja di sektor ini adalah perempuan. Penjual jamu, pedagang sayur di pasar, buruh cuci. Mereka milih pekerjaan ini karena fleksibel, bisa sambil ngurus anak. Tapi, ini justru menciptakan apa yang disebut beban ganda. Kerja cari duit seharian penuh, terus pulang ke rumah buat lanjut kerja shift kedua, yaitu ngurusin semua pekerjaan rumah tangga yang nggak ada habisnya dan nggak dibayar. Model kerja yang rentan kayak gini tuh ternyata nggak hilang di era digital. Malah dia berevolusi. Dulu mereka ada di trotoar dengan gerobak fisik, sekarang mereka ada di ponsel kita. Pengemudi ojek online, kurir paket, mereka itu pada dasarnya adalah PKL versi digital. Mereka nggak punya gaji tetap, biaya operasional kayak bensin dan cicilan motor ditanggung sendiri, dan kalau sakit, ya udah, nggak ada pemasukan. Mereka disebut mitra, tapi mereka nggak punya kuasa buat nentuin tarif. Semua hidup mereka dikendalikan oleh algoritma yang nggak kelihatan. Nah, ini memunculkan pertanyaan yang penting banget. Apakah ekonomi digital atau ekonomi gig ini beneran sebuah kemajuan? Atau jangan-jangan ini cuma memindahkan kerentanan yang sama ke dalam sebuah aplikasi yang canggih? Cuma ganti bungkus aja? Semua ini akhirnya membawa kita pada dilema utama yang dihadapi oleh setiap pemerintah kota di dunia. Jadi, harus diapain sektor informal yang besar, kompleks, tapi juga penting ini? Pilihannya ada beberapa, dan jujur, nggak ada satupun yang gampang. Nah, inilah dilema para pembuat kebijakan. Pendekatan formalis biasanya ya gusur. Hasilnya, kota jadi kelihatan rapi, tapi ribuan orang kehilangan mata pencaharian. Pendekatan populis, ya dibiarin aja. Ini bantu ekonomi rakyat, tapi ya bisa bikin kota jadi semerawat. Opsi lain, relokasi. Sering banget gagal total karena lokasi barunya biasanya sepi pembeli. Salah satu kompromi yang mulai banyak dicoba adalah zonasi waktu. Pagi sampai sore jalanan buat kendaraan, tapi malamnya disulap jadi surga kuliner jalanan. Jadi, apa nih poin penting yang bisa kita ambil dari pembahasan ini? Pertama, sektor informal itu bukanlah penyakit, tapi lebih merupakan respons kreatif atas kegagalan negara menyediakan pekerjaan yang layak. Kedua, sektor ini sama sekali nggak kacau. Dia punya aturan main dan jaringan sosialnya sendiri yang kuat. Dan ketiga, tantangan terbesar kita ke depan adalah gimana caranya ngasih jaring pengamanan sosial buat mereka tanpa membunuh semangat wirausaha dan fleksibilitas yang justru jadi kekuatan utama mereka. Saya mau tutup dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana kalau kita berhenti ngelihat para pahlawan ekonomi ini sebagai masalah? Gimana kalau kita mulai ngelihat mereka sebagai sebuah aset? Bagaimana sebuah kota bisa belajar untuk merangkul energi dan keuletan ekonomi jalanannya, bukan untuk diperbaiki, tapi untuk diberdayakan?